Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendiansa. Saya akan membacakan tentang masa penjajahan Belanda. Masa penjajahan Belanda 2 mengacu pada periode setelah Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris dan kemudian kembali dikuasai Belanda pada tahun 1816 hingga penjajahan Jepang pada tahun 1942. Masa ditandai dengan penerapan sistem kolonial yang lebih sistematis dan memperkenalkan berbagai kebijakan yang sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia. Berikut adalah garis besar dari masa penjajahan Belanda 2 di Indonesia. Kembalinya Belanda ke Indonesia pada tahun 1816. Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris di bawah Gubernur Jenderal Thomas pada tahun 1811, Belanda kembali menguasai Indonesia setelah pendatangan Perjanjian London antara Belanda dan Inggris. Di bawah perjanjian ini, Belanda memperoleh kembali kolonialnya yang hilang selama masa penjajahan Prancis. Sejak itu, Hindia Belanda kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Sistem pemerintahan kolonial. Setelah kembalinya menguasai Indonesia, Belanda membangun sistem pemerintahan yang lebih terpusat dengan mengatur berbagai daerah di Indonesia melalui pemerintah kolonial yang dikelola oleh Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal menjadi kepala pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Belanda dan di Eropa. Pusat kekuasaan di Batavia, Jakarta. Batavia sekarang menjadi Jakarta, menjadi pusat administrasi dan perdagangan yang utama. Pemisahan wilayah di Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah yang masing-masing memiliki penguasa lokal yang tetap bekerja sama dengan pemerintah kolonial di Jawa. Kekuasaan dilaksanakan melalui sistem priayi bangsawan yang diajukan Belanda untuk mengelola daerah. 3. Sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau yang disebut dengan Zulrusstelsel yang dipraktikkan oleh Gubernur Jenderal J.C. van den Bosch. Sistem ini mengharuskan petani di Jawa untuk menanam tanaman ekspor tertentu untuk kopi, gula, dan indigo yang kemudian dijual ke Eropa. Eksploitasi sumber daya alam. Petani diharuskan memberikan sebagai hasil pertanian mereka untuk diproduksi dan diperdagangkan oleh pemerintah kolonial. Dampak sosial
di ekonomi. Sistem menyebabkan penderitaan besar bagi petani Indonesia karena mereka harus bekerja keras di bawah tekanan dan beban pajak yang tinggi meskipun menguntungkan Belanda. Sistem ini menyebabkan kelaparan dan kemiskinan yang meluas di Indonesia.